Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kak Jimat. Nah, hari ini saya akan membahas terkait dengan matematika. Nah, banyak adik-adik ya yang karena pandemi tidak bisa belajar dengan maksimal terkait matematika. Oke, langsung saja ya. Oke, saya membahas matematika berdasarkan buku dari pemerintah, matematika. Saat ini kita belajar kelas 7. Ya, mohon izin pada Kemdikbud, terima kasih juga sudah menyediakan buku pembelajaran elektronik. Ya. Kemudian terima kasih juga kepada para penulis dan penelaah. Yang pertama, kita akan bahas terkait dengan bilangan. Nah, mungkin adik-adik ya masih belum tahu sejarah bilangan. Sejarah mencatat bahwa permulaan munculnya bilangan matematika berasal dari bangsa yang bermukim sepanjang aliran sungai, seperti bangsa Mesir di Sungai Nil, bangsa Babilonia di Sungai Tigris dan Efrat, bangsa Hindu di Sungai Indus dan Gangga, serta bangsa Cina di Sungai Huanghe dan Yangtze. Bangsa-bangsa itu memerlukan matematika, khususnya bilangan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti perhitungan perdagangan, penanggalan, perhitungan perubahan musim, pengukuran luas tanah, dan lain-lain. Pada perkembangan peradaban, matematika diperlukan dalam kegiatan perdagangan, keuangan, dan pemungutan pajak. Sistem bilangan yang digunakan oleh bangsa-bangsa zaman dahulu bermacam-macam, sehingga akhirnya berkembang menjadi bilangan yang sekarang kita gunakan, yaitu bilangan Hindu-Arab. Nah, siapa sih tokoh yang terkenal terkait dengan bilangan? Ini salah satunya. Leonardo da Pisa, hidup 1175 sampai 1250 Masehi. Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano lebih dikenal dengan sebutan Fibonacci. Beliau adalah matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Leonardo berperan dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Bapak dari Leonardo, Guglielmo atau William, mempunyai nama panggilan Bonacci, yang artinya bersifat baik atau sederhana. Setelah meninggal, Leonardo sering disebut dengan nama Fibonacci, dari kata Filius Bonacci, anak dari Bonacci. William memimpin sebuah pos perdagangan. Beberapa catatan menyebutkan beliau adalah perwakilan dagang untuk Pisa di Bugia, Afrika Utara, sekarang Bejaia, Aljazair. Sebagai anak muda, Leonardo berkelana ke sana untuk menolong ayahnya. Di sanalah Leonardo belajar tentang sistem bilangan Arab. Melihat sistem bilangan Arab lebih sederhana dan efisien dibandingkan bilangan Romawi, Fibonacci kemudian berkelana ke penjuru daerah Mediterania untuk belajar kepada matematikawan Arab yang terkenal pada masa itu. Leonardo baru pulang kembali sekitar tahun 1200-an. Pada tahun 1202, di usia 27, ia menuliskan apa yang telah dipelajari dalam buku Liber Abaci atau buku perhitungan. Buku ini menunjukkan kepraktisan sistem bilangan Arab dengan cara menerapkannya ke dalam pembukuan dagang. Konversi berbagai ukuran dan berat, perhitungan bunga, pertukaran uang, dan berbagai aplikasi lainnya. Buku ini disambut baik oleh kaum terpelajar Eropa dan menghasilkan dampak yang penting pada pemikiran Eropa. Meski penggunaannya baru menyebar luas setelah ditemukannya percetakan sekitar 3 abad berikutnya. Apa hikmah yang bisa diambil? Sebelum orang mengenal angka Arab yang kita gunakan,
Orang zaman dulu sudah mengenal sistem bilangannya sendiri. Kelemahan sistem-sistem bilangan yang ditemukan zaman dulu adalah susah untuk dioperasikan dan tidak efisien dalam penulisan. Dengan diperkenalkannya sistem bilangan Arab yang kita gunakan hingga sekarang, orang lebih mudah untuk melakukan perhitungan matematika dan lebih efisien dalam penulisan. Mari mencontoh sikap Leonardo yang giat untuk mempelajari tentang ilmu hitung sistem bilangan Arab hingga jauh meninggalkan tempat tinggalnya. Leonardo dikenal banyak orang hingga sekarang karena dia bisa memberikan manfaat kepada orang banyak yang masih kita rasakan hingga saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan satu-satu, membandingkan bilangan bulat. Kita lihat di sini contohnya, lihat, ini adalah peta dunia. Nah, kita mengenal ada pembagian zona waktu dunia berdasarkan GMT atau Greenwich Meridian Time yang menjadi standar acuan waktu dunia. Nah, jika sekarang di Greenwich pukul 00, pukul berapakah di Papua? Nah, ini Greenwich, pukul berapa di Papua? Dengan penetapan kota Greenwich sebagai titik acuan atau titik 0 waktu dunia, dapat kita lihat pengelompokan daerah dan urutannya. Pandang urutan bilangan yang ada pada gambar 1.1 berdasarkan GMT diperoleh sebagai berikut. Nah, ini sebagai titik 0, ke kanan dan ke kiri. Untuk menetapkan waktu Papua, tambahkan waktu Greenwich sebesar 9 satuan. Maka diperoleh waktu Papua 9.00. Nah, kita lihat kalau di sini 0, Papua ada di 9, garis 9. Berarti tambahkan dengan 9. Nah, begitu juga dengan pengukur suhu ya. Untuk lebih singkatnya, kita lihat ini garis bilangan. Kalau ke sebelah kanan itu bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5. Ke sebelah kiri bilangan bulat negatifnya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Dan di tengah-tengah adalah bilangan 0. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 disebut bilangan asli dan seterusnya ya. Sedangkan kalau 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu disebut bilangan cacah. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat positif yang besar atau bilangan bulat negatif yang kecil, kalian bisa dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Bilangan tersusun atas angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bilangan 7, baca 7. Tersusun dari angka 7 saja. Bilangan 12, ya, bacanya 12, tersusun dari angka 1 dan 2. Bilangan 6 juta 123.987. Nah, ini tersusun dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 ya. Dengan posisinya masing-masing. Lihat angka 6 dia bernilai jutaan, angka 1 ratusan ribuan, kemudian angka 2-nya puluh ribuan, angka 3-nya ribuan, angka 9 ratusan, angka 80-an, dan angka 7-nya adalah satuan. Oke, nah, ini ya, ada 1, 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya sampai dengan 1 triliun. Nah, ada lebih dari 1 triliun? Ada ya. Lihat di sini yang sering kalian jumpai mungkin 1 juta, nolnya 6. 1 miliar, nolnya 9. 1 triliun, nolnya ada 12. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Tentukan manakah yang lebih besar kuantitasnya antara 47653, 47.653 dengan 8699, 8699. Nah, kita lihat saja ya tersusun dari berapa angka. Di sini 47.000, di sini 8.000.
Nah, 4-nya 40 ribuan. Sedangkan di sini 8-nya 8 ribuan. Nah, sudah jelas 40 ribu lebih besar daripada 8 ribu ya. Maka angka yang pertama lebih besar dari bilangan yang pertama lebih besar daripada bilangan yang kedua. 47.653 lebih besar dari 8.699. Oke. Kemudian mana yang lebih besar kuantitasnya? 8.592 atau 8.631. Kita bandingkan yang ribuannya, 8.000 sama. 5.000 dengan 500 dengan 600. Nah, lebih besar dari 600, lebih besar 600 ya. Maka 8.631 lebih besar daripada 8.592. Oke, nah itu adalah contoh-contoh membandingkan bilangan ya. Jadi kalau intinya kalau misalkan kita bandingkan dengan garis bilangan ini, angka positif lebih besar daripada yang negatif ya. Makin ke kanan makin besar, makin ke kiri makin kecil nilainya. Oke, terima kasih. Itu untuk bahasan 1.1. Kita lanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya terkait dengan ayo kita berlatih ya 1.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.